Nah, pemirsa, setelah beberapa kali diterpa kasus dugaan pelanggaran etik, Ketua KPK Firly Bahuri kini diduga terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sedang tersangkut kasus korupsi. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Agus Sunaryanto, Koordinator ICW. Mas Agus, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Agus, tadi sudah kita saksikan bersama ya apa sederet kasus etik yang pernah menjerat Firly Bahuri. Nah, apa dampaknya sederet kasus etik yang menerpa Ketua KPK Firly Bahuri ini terhadap integritas lembaga KPK sendiri, Mas Agus? Ya pastinya kredibilitas KPK dari tahun ke tahun semakin menurun ya, karena sebenarnya itu sudah diprediksi sejak pencalonan dari Pak Firly sendiri ketika menjadi pimpinan KPK, ketika dia masih menjadi deputi ya. Dan ini sebenarnya sudah kami di masyarakat sipil juga melakukan penolakan terhadap yang bersangkutan untuk dipilih oleh Komisi 3 pada saat itu, karena dia punya potensi melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena memang pada saat itu yang bersangkutan juga diduga sudah melakukan pelanggaran etik ya, sehingga kita berharap pada saat itu melakukan penolakan saja. Dan sayangnya ketika kemarin habis masa berlaku, kemudian salah satu pimpinan KPK yang lain, Pak Gufron, melakukan penambahan ya masa jabatan, akhirnya disetujui oleh MK. Padahal menurut saya di masa periode pimpinan KPK saat ini terlalu banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi secara internal sebenarnya. Bukan persoalan terhadap penanganan kasus korupsinya, tapi justru persoalan di internal mereka sendiri. Dan masalah tersebut justru lebih banyak persoalan etika, laporan pidana, dan lain-lain. Bahkan pada salah satunya kan sudah mengundurkan diri ya Ibu Lili Pintauli yang diduga menerima gratifikasi di dalam kasus Mandalika kemarin. Jadi ini kemudian ditambah lagi kasus Pak Firly yang diduga juga melakukan pemerasan terhadap Pak SYL dalam kasus di Kementerian Pertanian. Jadi ini semakin bertambah sebenarnya persoalan-persoalan yang dialami KPK, bukan persoalan-persoalan yang membuat publik melakukan dukungan terhadap mereka, justru publik akhirnya menjauh dari Oke, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena itu yang ya dikhawatirkan ini terjadi kepada kredibilitasnya semakin integritas lama KPK semakin ya. turun gitu. Mas Agus, Iya. kalau kita melihat pembelaan sudah disampaikan oleh Firly Bahuri melalui konferensi pers. Seberapa kuat, seberapa signifikan pembelaan yang sudah disampaikan oleh Firly Bahuri tersebut? Iya, eh, saya tidak mau menduga-duga ya, tapi kalau dari proses yang saat ini sudah berjalan di Polda gitu ya, proses penyelidikan yang sudah berjalan dan sudah meningkat di tahap penyidikan, menurut saya proses penyelidikan itu juga kan pasti akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang ada, termasuk soal foto. Pasti penyelidik di Polda itu sudah melakukan olah TKP, sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang pada saat itu berada, termasuk mungkin yang menjaga lapangan tenis badminton, juga sudah melakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada. Itu pasti sudah dilakukan. Dan lazimnya kalau saya melihat, eh, ya saya pernah bertemu dengan beberapa pejabat publik, mereka biasanya didampingi oleh staf, dan protapnya biasanya ketika bertemu seseorang mengikuti acara, staf-stafnya ini berusaha untuk mendokumentasikan gitu ya, entah itu dalam bentuk foto, entah itu dalam bentuk video. Jadi saya pikir foto yang sudah beredar juga bukan kemudian saya menganggap itu dari stafnya, tapi pasti staf-stafnya juga punya dokumentasi yang lain yang memperkuat, sehingga penyelidik itu kemudian menaikkan statusnya ke tahap Hmm. berikutnya, ke penyidikan. Dan ketika di tahap penyidikan yang saat ini sudah berjalan, umumnya itu kan mereka juga ada surat SP2 SPDP-nya ya, surat perintah dimulainya penyidikan. Itu biasanya bukan hanya kaitannya dengan kronologis uraian di proses penyelidikan, tapi biasanya juga eh, di beberapa kasus itu identitas tersangkanya juga sudah dicantumkan. Hmm. Saya tidak juga mau menduga-duga, semoga
para penyidik sudah punya keyakinan yang kuat gitu ya terhadap Oke, kasus yang kita tangani ini, Mas sehingga Agus. ya sementara ini mungkin di keep gitu kali ya. Ya, kita bicara Tapi soal kewenangan ya, Dewas KPK. Selama ini dari 6 kasus etik yang menjerat Firly, ini hanya satu yang mendapatkan teguran tertulis. Kalau kita bandingkan ya dengan tindakan serupa yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, tadi sudah ada sebutkan, ada Lili Pantauli Siregar yang dijatuhi sanksi berat, kasusnya ini serupa. Apa yang seharusnya, seberapa kuat sih posisi Dewas KPK sekarang ini dan apa yang harus dilakukan Firly, Mas Agus? ya, menurut saya Dewas saat ini tidak terlalu banyak menghasilkan putusan-putusan yang progresif ya. Termasuk kemarin ketika kami ICW juga melaporkan soal kebocoran dalam kasus di ESDM, itu juga kan putusannya juga tidak ditemukan adanya persoalan etik di situ. Hmm, Dan sayangnya eh, handphonenya itu tidak bisa diambil gitu. Padahal ini kan sebenarnya bisa bekerja sama dengan penyidik di Polda gitu ya, sehingga soal materi dalam dalam handphone itu juga seharusnya dengan kerjasama dengan Polda itu bisa ditelusuri apa materinya. Nah, ini menurut saya yang pada akhirnya publik juga tidak banyak berharap pada Dewas. Pada titik tertentu bahkan Dewas itu dianggap hanya menjustifikasi kelakuan-kelakuan dari pimpinan yang melanggar gitu. Oke. Dan pada akhirnya karena tidak ada putusan-putusan yang progresif gitu, kejadian-kejadian seperti ini terus berulang gitu. Dan Oke, ini Mas akan Agus, terakhir, mengganggu terus. idealnya kalau kejadian seperti ini terus berulang, tadi Anda sudah meneliti rekam jejak sejak tahun 2019, apa yang idealnya dilakukan oleh seorang pemimpin KPK, Firly Bahuri? Ya, eh, kalau menurut saya Pak Firly sudahlah cukup sampai di sini saja, mengundurkan diri saja, karena jelas di pasal 36 Undang-Undang KPK itu kan pimpinan KPK tidak boleh misalnya bertemu dengan pihak yang berperkara, pihak lain atau yang tersangka gitu ya. Jadi menurut saya ya sudahlah, berhenti saja dulu. Dan menurut saya terutama presiden ya, presiden pasti juga ini pasti sudah mendapatkan informasi. Pertama karena Pak SYL sudah menghadap beliau dan sudah mengundurkan diri, pasti juga sudah melaporkan kasus tersebut kepada presiden. Ya, presiden segera saja mengeluarkan keputusan presiden untuk memberhentikan sementara Pak Firly gitu ya, agar proses hukum di KPK itu bisa berjalan dan tidak apa yang dihadapi oleh Pak Firly itu tidak menjadi beban bagi KPK Oke, sendiri gitu. baik. Terima kasih Mas Agus Sunaryanto, Koordinator ICW. Terima kasih sudah bergabung bersama Metro Siang. Kita harapkan semoga deretan kasus etik ini tidak berujung pada stigma bahwa kasus yang ditangani KPK ternyata tidak lagi steril atau objektif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.